Ayah, aku boleh ngomong bentar nggak? Eko melihat pintunya terbuka perlahan-lahan di kegelapan, dan kepala ayahnya muncul, mengintip dari samping. Kisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang sebuah dongeng horor yang diceritakan oleh ayah kepada anaknya. Suatu malam, ayahnya menelpon dan memberitahu bahwa dia tidak bisa pulang ke rumah. Halo nak, Iya, ada apa ya? sorry ya, ayah kayaknya nggak bisa pulang malam ini. Kerjaannya masih banyak banget. Kamu sendirian di rumah nggak apa-apa? Apa perlu ayah panggilin Mbok yang biasa? Nggak usah lah ya. Aku udah umur 10 tahun. Udah gede. Bisa jaga diri sendiri kok. Yakin bisa sendiri? Serem loh kalau malam-malam sendirian. Iya, yakin. Ya, tapi ini udah jam tidurmu. Gimana kalau ayah ceritakan dongeng seram? Uh. Ya udah deh. Kenapa? Kok gitu jawabnya? Anaknya menjelaskan bahwa cerita seram ayahnya sangat kekanak-kanakan dan tidak seram sama sekali. Ayahnya hanya tertawa dengan nada mengejek. Oh, jadi udah gede. Udah gak takut sama apa-apa lagi nih ceritanya. Kalau ayah mau cerita, ceritain yang serem banget ya. Kalau enggak, mendingan nggak usah deh. Aku udah gede, nggak gampang ditakutin. Akhirnya, ayahnya menantang anaknya untuk mendengarkan sebuah cerita yang sangat menyeramkan. Dan anaknya pun setuju, merasa cerita dari ayahnya tidak akan seseram itu. Ayahnya pun mulai bercerita. Jadi, ada seorang anak bernama Eko. Dia suka sekali bermain internet. Suka chatting dengan anak-anak kecil lainnya di internet. Dan berteman dengan seorang anak laki-laki dengan username berbahaya 14. Anaknya mendengarkan dengan setengah hati, apalagi dari awal ceritanya sedikit membosankan. Apa seremnya ya? Sabar. Jadi, mereka chattingan setiap hari. Main game sama-sama sampai berbulan-bulan. Nah, setelah itu, berbahaya 14 tahu. Sebentar lagi Eko akan ulang tahun. Karena mereka teman baik, dia mau kirimin kado yang keren banget buat Eko. Jadi dia minta alamat rumah Eko. Walaupun awalnya ragu, Eko akhirnya memberikan alamatnya. Mengira sudah berteman cukup lama. Menurutmu itu ide yang cukup bagus apa enggak? Enggak sih harusnya. Iya, Eko pun juga berpikir begitu. Nggak lama, dia merasa khawatir. Memberikan alamatnya kepada orang yang sebenarnya dia belum kenal betul. Apalagi orang tuanya sering mengingatkan dia. Eko merasa takut dan bersalah. Dan perasaan itu tumbuh semakin besar dan kuat. Sampai besok malamnya, Eko tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk memberitahu orang tuanya tentang ini. Mungkin dia akan dimarahi, atau bahkan dihukum. Tapi hatinya akan lebih tenang jika Eko mengeluarkannya. Terus ya, kapan seremnya? Aku ngantuk nih lama-lama. Tunggu dong sayangku. Jadi si Eko nunggu di kamarnya. Biasanya orang tuanya bakal datang dan menciumnya. Eko berencana memberitahu mereka saat itu. Jadi Eko berbaring di kegelapan, mendengarkan semua suara. Suara mesin kulkas tua di rumahnya, suara TV di ruang tamu, suara tangisan adik bayinya di kamar sebelah, suara rintikan hujan di atapnya. Iya, semua suara kan pokoknya ya. Buruan ke bagian seremnya ya. Akhirnya, Eko mendengar suara langkah kaki ayahnya di depan kamar. Ayah, aku boleh ngomong bentar nggak? Eko melihat pintunya terbuka perlahan-lahan di kegelapan, dan kepala ayahnya muncul, mengintip dari samping. Iya, Nok.
Ayahnya menjawab dengan suara yang seperti direndam oleh sesuatu. Ayah nggak apa-apa. Iya, Nak. Ibu ada? Ibu di sini. Ibunya menjawab dengan suara tinggi yang aneh dan memunculkan kepalanya dari samping pintu juga. Sama seperti ayahnya. Kamu mau ngomong apa? Aku kayaknya buat kesalahan yang besar. Aku nggak sengaja kasih alamat kita ke seseorang di internet. Oh, harusnya kamu nggak boleh begitu. Allah kan sudah bilang nggak boleh. Kamu kasih ke siapa? Anak laki-laki yang bernama Berbahaya 14. Oh, tapi dia sebenarnya bukan anak kecil. Dia cuma pura-pura jadi anak kecil buat bohongin kamu. Dan kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam rumah dan membunuh kita berdua. Cuma supaya dia bisa berduaan sama kamu. Anaknya yang mendengarkan sudah mulai merasa ceritanya berbeda dari biasanya. Dan dia mulai mendengarkan secara seksama. Astaga, Tiba-tiba, pintunya terbuka lebar. Pria gendut yang memakai jas hujan kuning berdiri di depan kamar Eko. Dia memegang sesuatu di kedua tangannya. Kepala ayah dan ibunya yang sudah dipenggalnya. Eko hanya bisa berteriak dan menutup matanya. Pria itu menjatuhkan kepala orang tua Eko dan mengambil pisaunya. enggak, ini bukan cerita serem ya. Ini cerita orang gila. Anaknya protes, tapi tidak menghentikan cerita ayahnya karena penasaran. Setelah beberapa jam, teriakan Eko yang penuh dengan ketakutan berubah menjadi rengekan yang penuh dengan keputusasaan. Lalu, pria itu sadar akan sesuatu. Dia mendengar ada suara tangisan bayi di kamar sebelah. Dia pun meninggalkan jasad Eko yang mati secara mengenaskan dan mencari sumber suara tangisan bayi itu. Ketika dia menemukan bayi itu, dia menggendong bayi itu di tangannya. Anehnya, bayi itu berhenti menangis dan tersenyum kepada pria itu. Pria itu tidak pernah menggendong bayi sebelumnya. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Dia pun mengambil bayi itu dan menjaganya seperti anaknya sendiri. Pria itu memberikan nama bayi itu William. Tapi ya, namaku kan William. Ayah tahu, Nak. Nak, William, kamu udah tidur? Mimpi indah ya, anakku.